kamu benar-benar ingin serius kerja, saya punya teman. Kamu bisa ketemu dengan dia. Kebetulan teman saya ini punya butik dan dia sedang mencari desainer. Apa saya hubungin sekarang ya supaya nanti sore kamu bisa ketemu dengan dia? Thank you banget, Rat. Aku nggak tahu gimana mesti balas budi baik kamu. Kamu bisa balas budi baik kamu. Begini aja. Kalau kamu benar-benar kerja, saya cuma minta satu, kamu harus bisa melupakan Roy. Karena saya sudah bosan. Kamu terus-terusan sedih tanpa bisa mengambil keputusan, ya. Vina, lo liat Agus nggak? Tadi gue lihat di dekat tempat parkir, Jar. Makasih ya. Jarina, Papa, ngapain, Pak? ya ngapain lagi? Papa mau jemput kamu. Aduh, Papa malu-maluin aku deh. Masa pulang sekolah pakai dijemput segala? Aku kan bukan anak kecil lagi, Pak. Ya. Kalau memang kamu bukan anak kecil, kamu semestinya mengerti perkataan Papa. Kalau Papa melarang, berarti Papa nggak suka. Pasti kamu belum mau pulang. Pasti kamu mau ketemu Agus, iya kan? Pak, jangan curigaan gitu dong. Aku mau ketemu Robi dulu, mau ngembaliin buku. Ya, Pak ya, bentar ya. Cabut, men. Ya. Yuk, ikut gak? Yuk. Ikut. Cabut Yaudah. dulu ya. Yuk. Yaudah, Bye. gue ya, bye. Duluan ya, Rob. Dah. Zar. Tumben-tumbenan jemput bokap. Rob, gue dari tadi nyariin Agus, tapi Agusnya nginder terus. Akhirnya gue nulis surat buat dia untuk ngejelasin kalau dia nggak perlu cemburu sama lo. Suratnya dalam buku ini. Tolong kasihin ya, Rob. Bilang sama dia kalau gue tetap sayang sama dia. Ya udah. Makasih ya, Rob. Dah. Dah. Udah, Pak. Udah, ayo. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Si Sum. Masuk, Sum. Duh, sorry ini berantakan. Gi, Iya? Yanto ada di sini ya? Kok saya barusan kayaknya dengar suara dia? Oh, yang tadi nyautin. Waalaikumsalam. Itu kan gue. Gimana sih, Sum? Yanto kan pergi kemarin malam. Pergi? Loh, iya. Pergi kemana? Ke Sumatera. Iya, ke Sumatera. Dia ada kerjaan apa di sana? Oh my God. Pasti tuh anak nggak ngomong sama lo ya? Enggak, sama sekali enggak. Blow on bener sih tuh anak. Terus dia nitip pesan apa ke kamu? Atau dia nitip alamat dia di sana buat saya nggak? Wah. Enggak tuh, Sum. Orang gua aja nggak dikasih. Tapi yang gua tahu dia tuh lama di sana. Lama. Iya, lama. Ya udahlah. Ya. Makasih ya. Iya, Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.
Stop dong. Kaki gue nyangkut, Bu. Ya, tunggu dulu. Ya, ada aja. Aduh. Gimana? Talk chair kan ide gua? Ide lu bagus juga. Gimana tadi? Tadi begitu gue lihat matanya dia. Dia tuh kayaknya kangen berat sama lo. Kayak udah ratusan tahun nggak ketemu. Pinter juga lu ya. Iya. Emang yang namanya rindu itu obatnya cinta. Terus gimana? Terus. Nah, gini. Lu secara diam-diam, lu tetep pantau dia. Nah, lu tetep datengin ke lokasi syutingnya dia. Ya. Nah, begitu lu lihat dia down, lu baru muncul. Lu samperin dia. Ya. Iya. Nah, ide gua pasti talk chair lagi dah. Emang lu bener-bener pinter lo. Bogi. Sana yuk. Oke, resume kamu cukup mengesankan dan sepertinya kamu cocok untuk bergabung di butik kami ini. Terima kasih atas pujiannya, Bu. Ya, sebelumnya saya memang punya sedikit pengalaman dalam mengelola butik. Tapi begitu saya menikah, saya jadi lebih konsentrasi sama rumah tangga saya, Bu. Saya akan rundingkan pertemuan kita ini dengan rekanan saya. Setelah ada kabar, saya akan hubungi Anda. Terima kasih, Bu Sari. Saya berharap saya bisa diterima di tempat ini. Sampai ketemu lagi. Silakan. Enak makan ya? Lumayan. Minum obat dulu ya, Bu ya? Oke. Bapak Roy-nya udah pergi? Baru saja sebelum Ibu bangun. Ini sih, Bu. Iya. Kenapa Om tidak muat sekalian bahwa pertengkaran antara Cynthia dengan Roy itu disebabkan karena dia hamil, Om? Fikar, itu kartu as kita yang paling akhir. Kita gunakan untuk senjata pamungkas kita. Dan yang paling penting, sekarang mereka tidak menganggap kita remeh. Dian, Cynthia, dan juga Roy. Saat ini mereka tahu posisi mereka sangat lemah. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan mereka. Hah? Om memang benar-benar pintar. Sangat jenius. Selamat siang. Silakan duduk. Saya nggak nyangka Ibu panggil saya secepat ini. Cynthia, saya nggak tahu saya harus bicara apa. Ada yang nggak beres, Bu? Begini, saya langsung saja ya. Kemarin malam saya dan rekanan saya sudah sepakat untuk menerima Anda. Makanya saya minta Anda untuk datang menemui saya hari ini. Tapi begitu saya sampai di sini, saya dan rekanan saya membaca ini. Cynthia, saya mohon pengertian Anda.
butik saya ini bukan butik besar. Bagi kami, citra baik butik ini adalah segala-galanya. Dan kalau sampai pelanggan kami tahu salah satu desainer kami ini menjadi buah bibir orang lain, kami takut kehilangan pelanggan. Ya, saya sangat mengerti, Bu. Bagaimanapun juga, saya terima kasih karena butik Ibu sudah menganggap saya layak kerja di sini sebelumnya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya nggak tahu dari mana koran ini mendapatkan berita ini. Seharusnya mereka menanyakan dahulu kebenaran beritanya. Ya, justru itulah masalahnya, Pak. Tadi pagi beberapa tabloid menghubungi kita. Mereka ingin wawancara eksklusif dengan Pak Roy. Ya, mungkin mereka ingin lebih jelas tentang berita ini. Tapi kami semua di sini tidak bicara apa-apa. Masalahnya ya, memang kami mau bicara apa. Kalian bilang aja nggak tahu apa-apa. Dan kalau ada yang menanyakan saya, bilang saya nggak ada. Tapi itu akan membuat mereka menjadi lebih penasaran, Pak. Kami khawatir kalau mereka menganggap bahwa kita ini tidak kooperatif. Dan itu akan membuat image kita jadi jelek. Saya akan coba mencari jalan untuk meluruskan hal ini kepada pers. Tapi untuk sementara itu, kalian kerjakan dulu sesuai dengan instruksi saya tadi. Saya usaha sampai sekian, kalian bisa kembali bekerja. Ma, apa sih artinya wanita simpanan itu? Kamu dapat dari mana sih? Dari teman-teman. Mereka bilang begitu karena mereka ngeliat foto mama sama papa di koran ini. Ma, kalau di koran itu benar, mama akan minta cerai lagi sama papa. Rob, gue dari tadi nyariin lo, tapi gak ketemu-temu. Gimana? Lo udah ngasih suratnya ke Agus belum? Sudah. Kalau udah, kenapa gak lo cepet-cepet kasih tahu gue, Rob? Terus Agus ngomong apa? Apa reaksinya? Dia nggak bilang apa-apa. Gak bilang apa-apa? Masa kemarin dia mau berantem sama lo, tapi pas nerima surat gue, dia gak ngomong apa-apa? Lo pas nyembunyiin sesuatu dari gue, Rob? Gue pengen lo liat ini. Sesuatu. Agus yang robek surat ini? Bukan Agus. Tapi gue. Lo? Tapi kenapa, Rob? Tolong lo baca yang ini. Zarina, ibarat cahaya, kaulah yang menerangi hidupku di saat aku bimbang. Ibarat semilir angin, kaulah yang menyejukkan hatiku di saat aku galau. Dan ibarat api, kaulah yang memberikanku semangat di saat aku lemah. Zarina, terimalah ucapan Valentine hari ini agar kau tahu
betapa berartinya kamu untukku. Ini kan kartu Valentine Agus. Kok lo bisa dapat? Udah saja gue dapat. Gue yang nulis. Jadi, Benar, Zar. Gue sayang sekali sama lo. Selama ini, gue ingin ngungkapin perasaan gue, tapi secara diam-diam. Tapi gue sadar, nggak mungkin gue terusin sandiwara ini. Lo mesti tahu, kalau gue sayang sama lo tuh lebih dari sekedar teman. Perasaan gue sekarang tuh udah melebihi dari waktu gue tulis surat itu. Rob, lo temen gue. Tapi kenapa lo tega berbuat kayak gini? Kenapa lo cintain gue dengan kedok persahabatan, Rob? Kenapa lo rusak persahabatan kita dengan cinta? Zar! Zar! Halo? Kamu udah baca berita di koran? Sekarang semua orang udah tahu kehancuran rumah tangga kita. Berita yang mestinya tidak perlu diketahui banyak orang, sekarang udah kesebar kemana-mana. Iya, saya juga kaget melihat foto dan artikel itu. Saya nggak nyangka waktu itu ada wartawan. Ini pasti kerjaan perempuan simpanan kamu. Kamu jangan asal tuduh. Saya nggak asal tuduh, Roy. Dian ingin membalas tamparan saya dengan membuat saya terpukul. Lagian siapa yang tahu kita berantem di rumah sakit kalau bukan dia? Cuma Dian kan? Tapi bagaimana dia bisa mengambil gambar, sedangkan dia sedang sakit? Mana saya tahu. Kamu tahu nggak sih, perempuan simpanan kamu itu lebih licik daripada ular. Gila gaib kamu aja dia bisa kok. Apa susahnya buat dia bikin rencana kotor seperti ini? Dengar dulu, Sin. Kamu yang denger, Roy. Kelakuan kamu itu sudah menghancurkan saya dari luar dan dari dalam. Ditambah dengan berita-berita seperti ini. Kamu tahu nggak? Bagas juga udah baca berita di koran. Dan saya harus menenangkan dia mati-matian supaya penyakitnya tidak kambuh. Jadi saya ingetin sama kamu ya, Roy. Kalau sampai ada berita-berita seperti ini lagi, saya tidak akan segan-segan mendatangi Dian dan saya bunuh dia. Mah, Bas, Mama marahan lagi ya sama Papa? enggak sayang. Mama sebenarnya nggak marah sama Papa. Tapi Mama marah sama Wanita simpanan Papa. Mama nggak usah khawatir. Sampai kapanpun, Bagas nggak akan menerima wanita lain menjadi Ibu Bagas. Ibu Bagas ya cuma Mama. Sampai mati pun, Bagas cuma punya satu Mama. Jadi, Mama nggak perlu marahan lagi sama Papa. Mama harus baikan sama Papa, ya? Om minumnya seperti unta kehausan, Om. Tenang dong, Om. Mari masih sore. Saya sudah mulai sebal sama Dian. Beritanya sudah dimuat di koran. Berarti dia sudah tahu kalau kamu tidak main-main. Tapi kenapa dia tidak datang juga pada saya? Padahal rencana awal
dia harus datang pada saya minta tolong. Om mabuk ya? Jadi tidak bisa berpikiran dengan jernih. Yang namanya Dian itu pasti tidak akan menemui Karena sekarang ada laki-laki yang selalu siap setiap saat menjaganya. Makhluk itu namanya adalah Roy. Kamu benar juga. Tapi apa yang harus kita kerjain? Apa kamu punya rencana? Rencana. Kita harus membuat Roy menjauhi Dian. Kenapa? Karena saat ini Dian sangat tergantung dengan Roy. Kalau tiba-tiba Roy meninggalkan Dian, maka dia akan terkatung-katung bagaikan bunga di tengah lautan. Apalagi dia sekarang sedang hamil, Dan kalau hadir di hadapannya, dia pasti tidak akan mampu lagi menolak Bagaimana, Fikar, baru kali ini kamu punya gagasan brilian. Ternyata kamu tidak segoblok yang aku kira. Saya kan goblok kalau lagi minum, Ya, sama seperti sekarang. Fikar, untuk gagasan kamu yang brilian, kita bersulang. Oke. Sum, kamu ingat ya Sum, adegan ini itu amat penting. Karena di dalam adegan ini, tokoh yang kamu perankan itu mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Dan dia merasa bahwa hal itulah adalah hal yang paling indah yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Iya Mas, saya tahu. Tapi saya rasa saya sekarang nggak bisa melakukan adegan ini. Saya benar-benar nggak bisa, Mas. Gimana mungkin kalau saya harus berperan mengungkapkan cinta, sedangkan pada kenyataannya saya baru aja kehilangan orang yang amat saya cintai. Yanto meninggalkan saya, Mas. Dia meninggalkan saya karena merasa selama ini kehadirannya selalu membebani karir saya. Saya sedih sekali. Saya sedih karena sekarang ini saya baru sadar bahwa selama ini saya bisa acting justru karena dukungan dan kehadiran Yanto. Setelah dia pergi, saya merasa saya nggak bisa konsentrasi dalam acting. Sum, saya ngerti perasaan kamu, Sum. Saya ngerti. Tapi kayaknya untuk sekali lagi, kamu itu mencampur adukan antara kerja dan urusan pribadi. Dan itu nggak bagus buat acting kamu, Sum. Saran saya gini. Kejadian ini kamu anggap aja sebagai suatu kejadian untuk memulai lembaran hidup yang baru. Perjalanan kamu masih panjang loh, Sum. Dan saya juga yakin nanti pasti suatu saat kamu akan menemui orang yang akan mencintai kamu seperti Yanto. Atau bahkan lebih. Ya udah, Sum. Mendingan sekarang kamu langsung masuk ke set aja. Karena nanti juga pasti situasi syuting akan ngebantu kamu untuk masuk ke dalam karakter kamu itu. Oke? Yuk. Udahlah, kamu gak usah sedih-sedih lagi lah. Udah, tenang aja lah. Ini gara-gara ide lo yang cemerlang nih, ha? Gara-gara ide lo, gue sama aja ngasih si Sum sama si Widi. Peluang dia makin gede buat deketin si Sum. Lo lihat tuh, ha? Ya, gue yang salah lagi deh. Tenang ya, tenang. Gimana gue mau tenang? Lo lihat dong tuh. Ya iyalah. Ini lo anggap bahwa lo itu sekarang lagi ngetes si Sum juga. Hah? Iya. Ngetes si Sum? Hah? Iya. Ngetes si Sum? Dengerin dulu lah. Gue yakin pasti minggu depan si Sum akan sadar bahwa dia cuman sayang dan cinta mati sama lo.
Percaya deh sama gue. Ide gue nggak bakal meleset. Iya nggak? Oh iya, bener juga ide lu. Bogi, mukanya lo jauh. Pokoknya, Bo, besok gue ngeliat si Widi masih deketin si Sum, gue bakalan maju. Jangan dulu. Gue maju, kagak ada, gue maju. Sabar, Kagak ada. Yan. Jangan pegang gua. Roy, sini kamu. Kamu ya? Apa benar yang ibu baca ini? Kalau kamu dan Cynthia itu bertengkar gara-gara kamu punya perempuan simpenan? Benar, Bu. Masya Allah, Roy. Baru tadi pagi kamu bilang sama ibu kalau rumah tangga kamu itu baik-baik saja. Rupanya kamu ini bohong sama ibu ya? Ibu malah tahu berita keretakan rumah tangga kamu ini dari koran. Terlalu kamu. Kamu pikir ibu ini nggak sakit hati? Kamu pikir ibu ini bisa kamu bohongi begitu saja? Hah? Kenapa kamu diam? Kamu nggak bisa jawab? Saya harus ngomong bagaimana, Bu? Saya sudah berbuat salah dan terlanjur terperosok. Sedangkan waktu terus berjalan. Saya nggak mungkin kembali, apalagi untuk menghindar dari masalah ini, Bu. Kamu ini memang pintar membolak-balik kata. Kamu kira dengan alasan itu ibu bisa memaluin kamu? Jangan harap, Roy. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu harus bawa Bagas dan Cynthia ke rumah ini lagi. Kalau tidak, kamu bukan hanya kehilangan anak istri kamu, tapi kamu juga akan kehilangan ibu. Ngerti? Bu. Mau kemana, Mak? Pergi? Agus juga tahu, tapi perginya kemana? Pasti Mama mau nemuin si Tambun itu kan? Agus, orang yang kamu sebut barusan itu kan punya nama. Agus gak peduli siapa namanya, Mah. Karena Agus gak punya urusan sama dia. Dan Mama dilarang menemui dia. Agus, berani-beraninya kamu ngomong kayak begitu sama Mama. Memangnya kamu pikir ini kamu siapa bisa ngatur hidup Mama? Kamu bukan ayah Mama, juga bukan suami Mama. Kalau suami Mama masih hidup, maksud Agus, kalau Papa masih hidup, Mama nggak akan berbuat seperti itu. Gus, Mama tuh masih sayang sama Papa, Gus. Tapi kan Papa udah nggak ada. Dia sekarang jadi masa lalu Mama, juga masa lalu kamu. Kamu harus tahu, Gus, nggak semua orang bisa hidup dengan masa lalu terus-menerus. Kamu paham dong, Gus? Mama tuh nggak ada maksud untuk lupain Papa. Mama begini karena Mama juga nggak mau terus-terusan sedih. Dan Mama yakin mendiang Papa nggak mau lihat Mama terus-terusan sedih, Gus. Jangan bawa nama Papa untuk membenarkan tindakan Mama. Pokoknya Agus nggak mau Mama pergi sama si Tambun itu. Titik. Agus! Gus! Halo. Apa kabar, Pak Roy? Baik. Ngapain kamu di sini? Masa kamu nggak tahu? Saya datang kemari untuk melunasi semua biaya perawatan mantan istri saya dan juga kekasih gelap kamu. Bohong kamu. Kamu mau cari gara-gara ya? Oh, tenang. Jangan marah. Saya ada di sini untuk memenuhi panggilannya. Dan saya tidak suka kalau kamu marahin saya karena saya memenuhi panggilannya. Oke? Dian memanggil kamu ke sini. Iya. Nggak mungkin. Karena Dian benci sekali sama kamu. Lalu untuk apa dia manggil kamu ke sini? Saya sendiri juga nggak tahu kenapa dia memanggil saya, tapi mungkin karena dia sadar bahwa dia tidak bisa berharap banyak dari kamu karena kamu sudah punya keluarga. Dan dia juga berpikir daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti dan tidak bisa dicapai, akhirnya dia pilih Vika. Jangan banyak omong, Vika. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ya? Oke. Saya pergi. Tapi ingat,
Suatu saat kamu akan tahu bahwa dia tidak akan pernah memilih kamu. Camkan omongan saya. Satu hal lagi. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian itu sendiri. See you. Apa sebenarnya yang terjadi dia? Tadi di bawah saya ketemu dengan Fikar. Dan dia bilang, kamu mau manggilnya ke sini. Benar? Enggak. Mana mungkin saya panggil dia kemari, Roy? Buktinya dia tahu kalau kamu dirawat di sini. Bahkan dia mau membayar biaya perawatan kamu di sini. Bagaimana bisa kamu bilang kamu nggak memanggil dia? Roy, saya berani bersumpah demi anak kita. Saya nggak pernah panggil dia ke sini. Apalagi membayar tagihan rumah sakit. Kamu kan tahu sendiri dia itu nggak punya banyak uang. Dia pasti membawa uangnya Om Sam. Sekarang saya yakin mereka berdua pasti sedang merencanakan sesuatu. Mungkin kamu benar. Jadi gara-gara berita ini kamu ditolak bekerja di butik teman saya itu? Iya? Bener, Rat. Mereka takut kalau sampai image mereka rusak. Cynthia, kamu kan baru ditolak di satu tempat. Jangan gara-gara berita ini kamu jadi mundur. Kamu harus maju. Mulai besok kamu coba di tempat lain ya. Tapi kalau sampai mereka baca berita ini, terus gara-gara ini aku ditolak lagi gimana? Itu bukan masalah. Yang penting sekarang kamu harus maju terus. Jangan mundur. Kalau kamu mundur, berarti kamu kalah sekali lagi sama dia. Dia telah merusak kebahagiaan kamu, Cynthia. Jangan biarkan diri kamu hancur gara-gara dia. Jangan, Cynthia. Tidak boleh. Iya, kamu bener, Rat. Aku tidak boleh mundur hanya gara-gara berita ini. Aku mesti tetap maju. Dan aku justru harus tunjukin kalau aku tidak akan pernah terpengaruh sama kelakuan Dian dan Roy. Dari mana fotonya? Dari mana? Saya nggak tahu, Roy. Jelas-jelas di sini tertulis nama Fikar. Berarti Fikar pernah kesini. Dan kalau dia kesini, berarti kamu bohong sama saya. Roy, tolong dengarkan saya dulu. Kamu yang harus dengar saya. Selama ini saya sudah berkorban demi kamu. Sampai-sampai saya harus berpisah dengan anak dan istri saya. Tapi kenapa kamu bohongin saya? Roy, saya tidak bermaksud membohongi kamu. Memang benar Fikar datang ke sini dan memberi foto-foto itu pada saya. Tapi dia sudah mengambilnya kembali. Dan saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada di sini lagi, Roy. Bisa saja dia menyelinap ke sini. Dan kamu tahu, Roy, dia minta uang tebusan pada saya agar foto-foto ini tidak terpasang di surat kabar. Kalau ini benar, kenapa kamu tidak beritahu saya? Saya nggak ingin beban pikiran kamu bertambah, Roy. Bohong! Kamu sengaja tidak memberitahu saya supaya foto-foto ini dimuat. Dengan begitu kamu bisa membalas dendam pada Cynthia. Ngaku saja. Kamu ingin melihat Cynthia menderita dengan berita itu, iya kan? Kamu ternyata amat licik. Kamu tega-teganya membuat itu supaya kamu bisa balas dendam. Roy, maafkan saya, Roy. Cukup! Pintu maaf saya sudah tertutup buat kamu. Dan mulai sekarang, saya tidak mau berhubungan dengan kamu lagi. Dan apa yang akan terjadi dengan kamu, saya tidak peduli.
dengarkan saya dulu, Roy. Ini semua cuma salah paham. Saya yang salah karena saya tidak terbuka sama kamu. Tolong, Roy. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Roy! Roy! Tolong jangan tinggalin saya, Roy! No! Roy! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.